Shalom adik-adik. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berbicara agar kita semua mau melakukan kebaikan, yaitu dengan menolong sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Nah, untuk memahaminya, Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita atau sebuah perumpamaan melalui kisah hidup orang Samaria yang murah hati, yang boleh adik-adik baca dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Ayo, penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki berkebangsaan Yahudi dari Yerusalem hendak pergi ke suatu tempat bernama Yeriko. Nah, dalam perjalanannya, ia menggunakan keledai. Jadi zaman dahulu itu belum ada transportasi secanggih dan sekeren sekarang. Mereka masih menggunakan keledai untuk menempuh suatu perjalanan. Selain membawa keledai, pria ini juga membawa seluruh barangnya yang dianggapnya penting saat itu. Nah, ketika dia sudah dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah sekelompok orang jahat hendak menghadangnya. Teman-teman, ada laki-laki yang hendak melintasi jalan ini. Ayo, kita hadang dia, kita rampas semua barang miliknya. Seketika itu juga, orang jahat ini segera menghampiri orang Yahudi ini. Mereka merampas semua barang miliknya dan memukulinya sampai dia setengah mati. Ketika orang Yahudi merasakan hal ini, ia menangis, ia menjerit kesakitan. Sebab apa? Sebab tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka. Tolong aku, selamatkanlah aku. Tolong siapapun itu, selamatkanlah aku. Demikianlah orang Yahudi ini terus meminta pertolongan untuk semua orang yang melintasi jalan itu. Ternyata datanglah seorang imam melintasi jalan itu. Melihat hal tersebut, pria ini merasa sangat senang karena pikirnya imam ini pasti mau menyelamatkannya. Ternyata setelah imam ini lewat, ia bersikap acuh, ia tidak peduli dengan pria itu. Ia pikir urusannya jauh lebih penting ketimbang menolong pria yang sedang kesakitan itu. Dan setelah itu, imam ini akhirnya pergi menyusuri jalan itu. Melihat hal tersebut, pria yang kesakitan ini merasa sangat sedih. Ia terus berharap semoga ada orang yang mau menolongnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi ini melintasi jalan tersebut. Ia berkata, ada orang hampir mati di sini. Aku mau menolongnya, tapi aku punya urusan lain yang lebih penting daripada ini. Aku harus pergi ke gereja. Aku harus melakukan tugasku di sana. Setelah melakukan dan mengatakan hal tersebut, orang Lewi ini pergi begitu saja meninggalkan pria yang kesakitan tersebut. Ketika melihat hal tersebut, merasa sedihlah pria yang kesakitan ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Mulai dari imam, bahkan orang Lewi sekalipun tidak mau untuk membantunya. Tengah kesedihannya itu, tiba-tiba terdengarlah suara hentakan keledai. Gedebuk, 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 gedebuk. Begitulah kira-kira suaranya. Ia mendengar. Dan ketika itu dia menoleh. Dan ternyata dari
kejauhan datanglah seorang Samaria hendak melintasi jalan itu. Ketika melihat hal itu, pria yang kesakitan ini kemudian menoleh dan berkata, "Orang Samaria, tolonglah aku." Nah, ketika mendengar suara itu, orang Samaria melihatnya dan berkata, "Oh, Tuan yang malang, kamu penuh dengan memar dan tubuhmu penuh dengan luka. Tolong bersabarlah Tuan, aku akan membawamu dan menolongmu dengan baik." Selesai mengatakan hal itu, orang Samaria segera turun dari keledainya, kemudian menolong pria yang kesakitan ini dengan membalut seluruh tubuhnya yang penuh dengan luka-luka itu. Tak hanya itu anak-adik, mereka atau orang Samaria ini juga mengangkat tubuh pria yang kesakitan itu ke dalam atau ke atas keledainya. Sehingga dia juga membawa pria ini menyusuri jalan itu menuju tempat penginapan terdekat. Nah, selang beberapa lama kemudian, akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat penginapan terdekat di kota itu. Setelah itu, orang Samaria menurunkan pria yang kesakitan ini dan membawanya masuk ke tempat penginapan. Di sanalah pria yang kesakitan itu mendapatkan pertolongan dan boleh beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, karena urusannya yang sangat mendadak, orang Samaria ini pun memberikan pesan kepada pemilik penginapan. Dia berkata, "Pak, tolong rawatlah pria itu. Aku akan membayarnya apabila aku datang lagi ke tempat ini." Setelah mengatakan itu, orang Samaria ini kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat yang ia tuju semula. Wah, cerita yang luar biasa kan adik-adik? Iya, betul sekali. Ternyata orang Samaria yang dianggap rendah oleh orang Yahudi itu mau menolong sesamanya. Pada zaman dahulu, orang Samaria dan orang Yahudi ini bermusuhan adik-adik. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak mengenal Tuhan dan menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang paling benar. Padahal dari cerita tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya yang melakukan kebaikan adalah orang Samaria itu. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhan mengatakan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan sama seperti orang Samaria tadi. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita harus melakukannya dengan tulus dan sukarela, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, budaya, kulit, bahasa, dan semua perbedaan lainnya yang ada dalam diri kita. Kita harus bisa menjadi generasi-generasi Samaria yang mampu mendatangkan kebaikan bagi semua sesama kita manusia. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik semua untuk mau menolong orang lain. Ingat, selalulah berbuat kebaikan. Selalulah menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita, adik-adik sekolah minggu, semuanya harus mampu melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kita. Kita tolong orang lain, kita mengasihi orang lain, sebab Tuhan sangat menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini. Shalom adik-adik, sampai jumpa.